Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, hari Senin 6 Juni 2022, hari peringatan wajib Santa Perawan Maria Bunda Gereja. Semoga Anda sehat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Buat saudara dan saudariku yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus, Anda sembuh. Saudara dan saudariku, hari ini saya ajak kita merenungkan Maria, Bunda Gereja, Bunda kita. Kita ada dalam selimut keibuannya. Mari sebelum kita dengarkan dan renungkan firman Tuhan, kita tandai diri kita dengan tanda keselamatan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Injil suci menurut Yohanes bab 19 ayat 25 sampai 34. Waktu Yesus bergantung di salib, dekat salib itu berdiri ibu Yesus dan saudara ibu Yesus, Maria istri Kleofas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima ibu Yesus dalam rumahnya. Sesudah itu, karena tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah Yesus, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu wadah penuh anggur asam. Maka mereka mencelupkan bunga karang dalam anggur asam itu, mencucukkannya pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah meminum anggur asam itu, berkatalah Yesus, "Sudah selesai." Lalu Yesus menundukkan kepala dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah para pemuka Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan jenazah-jenazahnya diturunkan. Lalu datanglah prajurit-prajurit dan mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, pada tanggal 11 Februari 2018, pada hari peringatan 160 tahun penampakan Bunda Maria di Lourdes, Paus Fransiskus, beliau menandatangani dekret yang menetapkan peringatan wajib Santa Perawan Maria Bunda Gereja dirayakan setiap hari Senin setelah hari raya Pentakosta. Dekret ini kemudian diterbitkan pada tanggal 3 Maret 2018. Sejak tahun itulah, 2018, peringatan wajib ini mulai dirayakan dalam gereja secara resmi. Mengapa perayaan ini penting? Apa latar belakangnya? Satu cuplikan kecil dari ensiklik Redemptoris Mater, Ibunda Sang Penebus, yang berbicara tentang Santa Perawan Maria dalam kehidupan gereja yang masih bersiara ini, dan yang diterbitkan 25 Maret 1987,
oleh Paus Yohanes Paulus II bisa berbicara tentang latar belakang ini. Dikatakan dalam artikel 47 dari Redemptoris Mater ini demikian: Maria hadir dalam gereja sebagai Bunda Kristus, dan pada saat itu juga sebagai ibu yang dalam misteri penebusan diberikan oleh Kristus kepada umat manusia dalam pribadi Rasul Yohanes. Maka dengan keibuan baru dalam roh, Maria memeluk setiap orang sendiri-sendiri dan bersama-sama di dalam dan melalui gereja. Seperti Paulus ke-6 harapkan dan minta, gereja perlu mendapatkan dari perawan Bunda Allah bentuk paling otentik dalam hal mengikuti jejak Kristus yang sempurna. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, latar belakang perayaan ini kemudian bisa direnungkan lebih lanjut dengan merujuk pada Injil hari ini. Rasul Yohanes adalah murid yang dikasihi Yesus. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa Rasul Yohanes pastinya juga dekat dengan Bunda Maria. Hubungan Rasul Yohanes dan Bunda Maria semakin dekat lagi ketika Bunda Maria dipercayakan kepadanya oleh Yesus menjelang kematian Yesus di kayu salib, seperti kita dengar dalam Injil hari ini. Injil hari ini juga mencatat bahwa Rasul Yohanes atau murid yang dikasihi menerima Bunda Maria di dalam rumahnya. Di sisi lain, Rasul Yohanes juga dibandingkan dengan para penginjil yang lain, dia berbicara paling sedikit tentang Bunda Maria, hanya 2 kali. Yang pertama pada peristiwa perkawinan di Kana, dan yang kedua ketika Yesus disalibkan. Di sana dia menulis Ibu Yesus, jelas di sana. Dari sini bisa dijelaskan lewat 2 perikop di Yohanes bab 2 dan di Yohanes bab 19 mengungkapkan peran Bunda Maria dalam kehidupan menggereja secara jelas. Saudara dan saudariku, bagaimana peran Bunda Maria yang diungkapkan oleh Yohanes secara jelas ini? Kita lihat pertama dalam peristiwa perkawinan di Kana. Yohanes mencatat Ibu Yesus ada di situ. Yohanes bab 2 ayat 1. Mujizat pertama Yesus, air menjadi anggur, terjadi karena permintaan iman dari Bunda Maria. Dalam hal ini, dalam peristiwa ini, Bunda Maria memberikan petunjuk yang luar biasa, petunjuk yang kekal buat semua yang percaya pada Yesus. Dikatakan dalam Yohanes bab 2 ayat 5, Maria katakan, apa yang dikatakannya kepadamu, lakukanlah itu. Jadi dalam peristiwa ini, Yesus memanifestasikan kemuliaannya melalui pengantaran bundanya. Demikian pun pada perikop yang kedua, Yohanes 19. Dalam Yohanes 19:25, Yohanes menulis, dekat salib Yesus berdiri ibunya. Hal ini mau menunjukkan Bunda Maria dipersatukan dengan Yesus lewat salib. Bunda Maria adalah Hawa baru yang menerima segalanya dari Adam yang baru, Yesus, yang menjadi kepala dari umat yang ditebus. Bunda Maria diikutsertakan bersama Yesus dalam karya penebusan Yesus Kristus. Demikian pun sesudah Yesus naik ke surga, sebelum peristiwa Pentakosta yang kita rayakan kemarin, Bunda Maria begitu perhatian. Bunda Maria menunjukkan kasihnya kepada para rasul dan juga semua yang percaya pada Yesus. Dia tunjukkan itu sudah sejak gereja awal. Bunda Maria bersekutu dalam doa bersama para rasul dan semua yang percaya
pada Tuhan. Bunda Maria berdoa sungguh-sungguh mohon pencurahan Roh Kudus, Roh penghibur, Roh penolong yang dijanjikan Yesus putranya. Dan itu terjadi dalam peristiwa Pentakosta yang kita rayakan kemarin. Saudara dan saudariku yang terkasih, sampai sekarang pun Bunda Maria, Bunda kita, Bunda Gereja, dia mendoakan kita anak-anaknya, mendoakan gereja, para anggota gereja. Bunda Maria akan selalu menemani kita dalam perjalanan pemuridan kita. Percayalah itu. Saudara dan saudariku, mari kita selalu membuka diri kita untuk diselimuti oleh keibuan Bunda Maria. Biarkanlah Bunda memegang tangan kita. Biarkanlah kasih keibuannya menyelimuti kita, agar kita sungguh menjadi anak-anaknya yang baik, yang setia, dan berkomitmen hidup sebagai murid putranya, Yesus Kristus, Tuhan kita. Amin. Mari kita berdoa mohon kekuatan dari Tuhan. Bapa Surgawi, syukur dan terima kasih atas Bunda Putramu, Bunda Maria, yang Putramu berikan kepada kami dan yang kami hormati sebagai ibu kami, Bunda kami. Semoga kami selalu hidup dalam bimbingan teladan keibuannya dan mencontohi teladan imannya. Bapa, biarkanlah Bunda Putramu itu selalu menyelimuti kami dengan selimut keibuannya. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Kita sekalian, semua orang yang kita sayangi dan kasih, usaha karya dan rencana kita dilindungi, dibimbing dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudariku, jalanilah hari ini dengan senyum.